Primagama kini semakin Siap juara kelas. Kian Siap menembus universitas. Baik, selamat berjumpa lagi di channel Wismat Mulyantara ya. Baik, kali ini khusus kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal TPS dan kuantitatif untuk persiapan UTBK. Nah, yang akan saya bahas nanti sebanyak 500 soal. Ya, jadi bila kalian tidak ingin ketinggalan, maka subscribe channel Wismat Mulyantara ya. Jangan lupa itu biar tidak ketinggalan. Baik, langsung aja. Soal yang pertama yang akan kita bahas di sini ada soal bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 kali 2/3. Nah, di sini ada soal. Kalau kita perhatikan soalnya ada 0,nya semua. Nah, biar tidak ribet, ini bisa kita anggap semua tidak ada. Nah, kita coretin aja. Berarti ini tinggal 4 kali 2 kali 2/3 berarti 4/3. Ini sama dengan 2/3, 4/3, 4/3. Nah, ini yang ditanya yang lebih besar, berarti ini salah, ini sama salah, ini juga salah, ini 8/6, kalau sederhanakan 4/3 salah, berarti jawabannya yang E. Baik, pertanyaan berikutnya. Pilihlah di antara bilangan-bilangan berikut ini yang bernilai paling kecil. Nah, di sini kalau kita lihat ada 120, 60, 120, 120, 240, maka bisa kita sederhanakan bagi 62, bagi 61, bagi 62, bagi 62, bagi 64. Maka kita kalikan ini 2/7. Nah, 2/7 itu berapa? Kalau 2/8, ya, kalau 2/8 kan 0,25, maka ini sekitar 0,2, ya lebih dari inilah, karena pembagiannya kan lebih kecil, berarti 2,8. Ini berarti 0,32, ini berarti 0,32 masih lebih ya, karena ini masih ada 2/3. Nah, ini 0,25, ini 0,32, maka karena yang paling kecil adalah yang A ya. Baik, soal nomor 3, di sini ada 1/2 kali 3 plus 1/3 kali 4 plus 1/4 kali 5 dan seterusnya sampai 1/19 kali 20 sama dengan N. Maka nilai setengah dikurangi N adalah, nah ini logikanya sebenarnya kayak sewaktu kita mengerjakan pecahan ya, pecahan dengan misal gini, kalau ada setengah dikurangi 1/3, itu bisa kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan. Nah, 2 kali 3. Kemudian di sini 3 dikurangi 2. Nah, gitu ya. Maka akan sama dengan 1/2 kali 3. Nah, bentuk ini kita balik menjadi di sini. Maka di sini ada 1/2 kali 3 itu setengah dikurangi 1/3 ditambah, nah ini 1/3 dikurangi 1/4 ditambah ini 1/4 dikurangi 1/5 dan seterusnya sampai 1/19 dikurangi 1/20 sama dengan N. Maka ini bisa kita coret semuanya. Nah, maka bentuk ini sebenarnya tinggal setengah dikurangi 1/20 sama dengan N. Pertanyaannya setengah dikurangi N, maka ini setengah dikurangi setengah min 1/20. Maka setengah dikurangi setengah habis, min ketemu min jadi plus 1/20, maka jawabannya A. Nah, logika
ini bisa kita terapkan untuk pecahan yang lain. Contoh yang lain misal yang serupa. Jadi kesimpulannya nanti misalkan ada 1/4 kali 5 ditambah 1/5 kali 6 ditambah 1/6 kali 7 dan seterusnya sampai 1/2019 kali 2020, maka ini tinggal kita lihat ya, ini tadi cuma yang paling awal, berarti ini 1/4 dikurangi 1/20 1020 ya, 2020. Nah, ini tinggal menghitung saja gitu. Jadi lebih mudah. Baik. Kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, ini ada barisan bilangan X 32 25 29 22 26Y. Berapakah nilai yang tepat untuk menggantikan? Maka ini kalau kita lihat ini berkurang 7. Oh, enggak kelihatan, saya pindah atas. Berkurang 7. Ini bertambah 4. Berkurang 7. Bertambah 4. Berarti ini nanti berkurang 7. Maka Y-nya sudah pasti sama dengan 19. Ya. Maka kalau enggak A, C. Nah, X-nya berapa? Maka ini sebenarnya sebelumnya adalah bertambah 4. Maka 28. Berarti jawabannya yang C. Baik, nomor berikutnya nomor 5. Di sini ada pola bilangan. Nilai 10 pada segitiga P adalah hasil operasi aritmatik bilangan di luar segitiga P. Nah, dengan pola operasi yang sama nilai Q berapa? Nah, kalau soal seperti ini memang kita harus banyak berlatih ya. Misal, nah ini misal di sini selisihnya 3. Kemudian 30 kita bagi 3 itu 10. Tetapi kalau kita aplikasikan di sini selisihnya 6. 45 dibagi 6 tidak ada pilihannya. Nah, maka harus banyak berlatih. Terus bagaimana polanya? Ternyata pola yang seperti ini ya. Di sini 2, 5, ini 30, ini kita bagikan. 30 dibagi 2, 15 ya. Kemudian 15 kita kurangkan 5, berarti 10. Nah, begitu juga ini 3, 9, 45. Ini kita bagikan. Ternyata 15 dikurangi 9, jawabannya 6. Jawabannya yang A. Baik, nomor 6. Sebuah keluarga memiliki 5 anak. Anak termuda berusia X tahun ya. Di sini X tahun berarti paling bawah X. Kemudian yang tertua 2X. Nah, 3 anak lainnya berturut-turut kurang 3 tahun dari yang tertua, berarti 2X min 3. Lebih 4 tahun dari yang termuda, berarti X plus 4. Kurang 5 tahun dari yang tertua, berarti 2X min 5. Jika rata-rata usia mereka 16, berarti nanti kita bagi 5 sama dengan 16 ya. Kuadrat dari selisih ya, sekarang kita jumlah dulu. 2X, 4X, 5X, 7X, 8X, berarti ini 8X min 3 tambah 4 min 5 berarti min 4. Maka kalau kita kalikan silang, 8X min 4 sama dengan 80, 8X sama dengan 84, X sama dengan 10,5. Maka usia sebenarnya adalah 21, 18, 14,5. Kemudian ini 16 ya. Ini 10,5. Yang pertanyaannya adalah kuadrat dari selisih. Nah, nanti hati-hati kalau kuadrat selisih itu diselisihkan dulu baru dikuadratkan. Anak kedua ini 18. Anak ketiga 16 ya, berarti min 16 sama dengan 2, baru 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Jawabannya yang A. Oke.
Nah, ini tentang kecukupan data. Pada trapesium siku-siku ABCD, BC sama dengan 7, berarti di sini ada 7 ya. Ini. Berapakah luas trapesium ini? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk kalau AB-nya 4, maka ini tidak mungkin karena ini di sini 4 ya. Kalau kita tarik 4 ini belum bisa karena ini belum tahu, pakai Pitagoras pun belum bisa, maka harus ketambahan DC 8 ya. Kalau DC 8, nah berarti kan ini 4, maka di sini ketemu ya, walaupun tidak pas kan tetap ada nilainya, yaitu akar 7 kuadrat dikurang 4 kuadrat ya. Berarti 49 dikurangi 16, 49 dikurangi 16 berarti akar 33, maka luasnya setengah, jumlah sisi sejajar 4 tambah 8 dikali akar 33, maka akan ketemu. Maka pernyataan 1 dan 2 harus bersama-sama yang C. Soal berikutnya di sini soal nomor 8 ada pada segitiga siku-siku ABC itu 7, berapakah garis tinggi CD-nya? Nah, di sini sudah diketahui 7, maka kalau kita masukkan salah satu 3 ya, ingat konsep kesebangunan pada segitiga ya. Nah, konsep air mancur, mancur sini, kemudian sini, ini ke sini. Artinya apa? 7 kuadrat sama dengan AD-nya kita misalkan X ya. Berarti X dikali X plus 3. Nah, di sini bisa ketemu 49 sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, ini bisa ketemu ya, karena X kuadrat sama dengan 3X gini ya. X kuadrat plus 3X min 49. Maka dengan rumus ABC bisa kita cari min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, akan ketemu, tidak perlu kita cari karena tugas kita tidak mencari ya, cuma membuktikan aja. Berarti satu saja bisa. Nah, bagaimana kalau BC-nya 5? Nah, otomatis kalau BC 5 ini malah bisa banget ya, lebih mudah. Nah, kan ini 5, ini 7, karena di sini siku-siku berarti di sini akar 7 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Akar 49 tambah 25 74. Maka ini kita anggap garis tinggi, tingginya pun bisa, yaitu 7 kali 5 per akar 74. Maka 2 saja juga bisa, berarti per 2 pernyataan tidak perlu bersama-sama ya, yaitu 1 pernyataan saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup.